Ya itu jawaban saya. Silakan direnungkan, ditanggapi, atau pertanyaan lain silakan. Pasti berat ini kalau konsep. Ayub, mungkin ada ide baru? Silakan. Pak Yusuf mungkin, atau Pak Andi Cahyo. Selamat malam, Mas. Malam Bang, apa Bang? Iya, dari tadi itu pikiran tentang dosa Adam itu hubungannya sama kutub pria, laki-laki kalau nyari bekerja dia harus menghindari semak duri, belukar seperti itu. Gimana? Tak pikir korelasinya sama pekerjaan. Nah, apa ada nggak hubungannya itu sama yang tadi disampaikan? Topik tentang itu nanti kita bahas 2 minggu lagi Bang. Oh, siap. Jadi memang nanti akan ada topik-topik tentang semua pengakuan dosa, termasuk kutuk bersalin, kutuk bekerja, pembunuhan pertama, dosa-dosa Mesir dan sebagainya gitu. Jadi, tapi mungkin nggak akan semuanya di publik ya. Karena ya kalangan sendirilah. Tapi kalau yang bisa dipelajari publik ya saya akan bahas di publik. Nah nanti memang yang dipertanyakan tentang kutuk bekerja, kesusahan bekerja, itu sebenarnya konsekuensi, dampaknya. Jadi kalau orang, ya ini simpel aja sih Bang, atau mungkin untuk semua orang ya. Dalam dunia bekerja itu kan ada orang-orang yang apa ya, ada kualifikasi ya. Orang-orang menetapkan suatu standar gitu ya. Misalnya kalau orang masuk kerja itu kan ada syarat, misalnya kecerdasan, potensi akademis gitu ya, misalnya kemampuan bicara verbal, kemampuan berorganisasi, kemampuan memimpin, kemampuan mengkonsep, jadi kemampuan analisa, terus kemampuan lain gitu, kemampuan survival, adaptasi dan sebagainya. Itu ada tesnya, tes psikologis. Jadi ada standar minimum skor-skor yang harus dipenuhi supaya layak masuk gitu ya. Nah dari itu saja itu sudah jelas pasti banyak orang tidak masuk kriteria. Nah, jadi kalau kecerdasannya dianggap kurang nggak bisa. Saya pernah mengalami seperti itu ya. Jadi ada orang-orang yang ditolak karena dari HRD-nya menganggap wah ini kurang pintar, terang-terangan gitu ya, kurang pintar gitu. Pernah dicoba yang di bawah standar dan kecewa, akhirnya bener, berarti kita memang harus sesuai standar. Udah, jadi pengalaman sekali membiarkan ada orang yang kurang pintar masuk di bawah skor gitu ya. Memang benar-benar mengecewakan gitu ya, karena tekanan kerjanya tinggi, harus punya skill berkaitan dengan kecerdasan gitu ya. Dan ya seperti itu artinya akan ada orang-orang yang terbuang dari pekerjaan-pekerjaan yang qualified ini gitu ya. Makanya jangan heran di dunia ini alamiahnya, secara alami orang yang berada di posisi atas, jadi kayak strata sosial gitu ya, hanya diisi orang-orang cerdas. Misalnya kita bicara teknologi, nggak mungkin orang yang nggak cerdas bisa bikin teknologi. Pasti butuh kecerdasan, itu udah otomatis. Butuh ide, butuh inovasi gitu ya. Kalau orang jualan motor, nggak inovasi, nggak laku. Coba aja lihat sejarah barang yang tidak laku atau usaha yang gagal. Itu karena tidak cerdas. Tidak cerdas mengikuti selera pasar gitu ya. Orang jualan kan harus mengikuti selera pasar gitu. Nah, gitu. Jadi ada hal-hal yang harus membutuhkan kecerdasan, dan ini ya mau tidak mau mewujud sebagai kutub pekerja tadi. Jadi ada orang-orang yang bekerja dengan penuh susah payah gitu ya, tapi hasilnya sedikit. Kenapa? Karena dia di bawah skor tadi gitu ya. Misalnya orang dengan kemampuan skill yang kurang, terus dia bekerja, pasti dia hanya menempati posisi-posisi yang tidak menyenangkan, yang gajinya rendah, di bawah standar, kerja keras tapi gajinya rendah. Jadi itu bagian dari resiko alamiah. Ini terjadi alami. Jadi kalau terjadi alami berarti itu normalnya. Jadi orang menganggap itu normal.
Nah itu Bang, jadi memang nanti akan ada bahasan itu, tapi saya cuplikan sedikit. Arti apa yang kesulitan bekerja, susah bekerja itu konsekuensi dari dosa induk gitu ya. Kalau orang masih terdakwa terhadap dosa induk, belum pernah melakukan dosa induk, dijamin dia akan menderita pekerjaannya. Seperti dulu ada yang curhat ke saya di PHK gara-gara bengong gitu. Bengong karena gangguan mental terus di PHK. Nah itu kutuk bekerja. Kalau dia mentalnya sehat kan tidak bengong dan dia tidak akan di PHK gitu ya. Dia kehilangan pekerjaan gara-gara bengong, sering melamun ya, artinya kayak pikirannya kosong dibawa ke pikiran lain dan tentu saja kinerjanya rendah gitu ya, tidak fokus. Sementara dari bos HRD misalnya menuntut kualifikasi tertentu gitu. Nggak masuk hitungan ya sudah gitu ya, di PHK gitu. Orang di PHK juga gitu, misalnya kayak di pandemi penjualan berkurang, keuntungan berkurang, ya mau nggak mau di PHK gitu. Itu resiko. Jadi tanpa kutuk bekerja pun itu ada resiko alamiah sistem gitu ya. Karena kita tidak punya sampel contoh sistem yang edenik, yang tidak berdosa, jadi kita agak sulit membandingkan. Misalnya mungkin sistem yang tidak berdosa itu pekerjaannya seperti sosialis gitu. Jadi ada pembagian kerja yang jelas dan semua orang sesuai posisinya, sesuai skillnya gitu. Sekarang tidak bisa seperti itu. Orang-orang bodoh banyak yang jadi kaya. Misalnya ya nuwun sewu, kadang beberapa mafia itu begitu. Mereka tidak punya skill tapi punya kekuasaan gitu. Ada banyak iri hati gitu. Itu kok seperti itu, para pejabat kok dapat ya intinya dapat duit yang banyak, rakyat tidak. Nah, intinya iri hati lah. Iri hatinya juga salah, terus tidak adanya juga salah. Jadi semuanya ada salahnya, ada peran salah. Yaitu konsekuensi dari dosa induk, Bang. Pasti akan berdampak ke pekerjaan, itu pasti gitu. Ya, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan lain, silahkan.